warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, sahabat Konita semuanya, apa kabar sore ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama kembali di penghujung Jumat. Jadi setiap Jumat terakhir di setiap bulannya, insya Allah kita akan senantiasa bertemu di sini untuk bersama-sama mengkaji ilmu Allah, memberikan solusi terhadap setiap persoalan kita, terutama persoalan emak-emak, persoalan keluarga kita, dan juga persoalan masyarakat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ibu-ibu rahimakumullah, saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang hari ini mungkin baru saja bergabung, baru pertama kali bergabung, dan baru pertama kali request untuk masuk ke grup Konita. Saya ucapkan selamat datang. Dan untuk info saja bahwa hari ini adalah pertemuan kita yang sudah ke-34, begitu ya. Sudah 34, dan apa yang kita kaji selama ini adalah topik-topik yang memang terkait dengan isu seputar perempuan, juga tentang keluarga yang paling banyak, dan juga tentang generasi. Tema kita pada sore hari ini cukup menarik, ya. Fatherless bukan penghalang mencetak anak mulia. Ya, hari ini kita akan kembali membahas terkait tema-tema tentang keluarga yang hari ini memang fenomenanya memang sangat merebak ya ketika pandemi. Baik ibu-ibu rahimakumullah, untuk menambah keberkahan pada acara kita pada sore hari ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Ibu rahimakumullah, barangkali tidak keberatan, ibu-ibu sudah siap, sudah cantik, sudah prepare di depan kamera. Monggo, kamera bisa dinyalakan biar kita semua saling mengenal begitu ya. Dan jangan lupa nanti juga ada sesi tanya jawab. Ibu-ibu bisa langsung ngetik di kolom chat begitu ya. Meskipun materi belum selesai, ibu-ibu bisa langsung chat. Dan memang kami mengharapkan ibu-ibu berperan aktif juga, membuka kameranya itu juga lebih utama begitu ya. Dan hari ini sebentar lagi akan dibahas tuntas fenomena fatherless ini, dan sebenarnya banyak ya istilah-istilah yang hari ini muncul, fatherless, child free, lalu kemudian parent toxic begitu ya, banyak sekali. Nanti insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Untuk itu, bagaimanakah fenomena fatherless ini, dan bagaimanakah Islam tetap mampu menjadikan kondisi ini untuk tetap mencetak anak-anak yang solih, anak-anak yang hebat di era yang seperti hari ini. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadzah Faiza, yang sudah tahu pasti udah kenal betul ya. Beliau udah nggak asing lagi bagi kita. Beliau pembicara di mana-mana, di media-media online, di media TV, radio, dan juga beberapa forum. Beliau adalah juga seorang dokter dan pendiri, founder daripada Kajian Muslimah Tangguh yang hari ini kita adakan bersama. Dan perlu diketahui juga bahwa forum ini diselenggarakan oleh Konita, Komunitas Muslimah Tangguh, sahabat kuat dalam taat. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah sudah penuh layar saya. Ibu-ibu semua sudah 12 ibu yang hadir pada sore hari ini. Langsung saja saya persilakan kepada Dr. Faiza Rosida untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Ya, Bu Aini, terima kasih banyak. Jazakillah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi semua urusannya, dimudahkan dalam menjalankan semua amanah-amanah keseharian kita. Amin. Semoga apa yang sudah ibu-ibu dan kita semua lakukan dengan mengawali niat, memurnikan niat hadir dalam majelis ini, dan kesungguhan kita nanti selama mengikuti majelis kita ini semoga dicatat oleh Allah sebagai amal solih di sisinya. Amin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, mencerahkan, menjadi solusi atas persoalan yang sedang kita coba cari jawabannya. Mungkin bukan persoalan kita, tapi mungkin itu persoalan orang-orang yang dekat dengan kita atau di sekitar kita yang menanyakannya kepada kita. Jadi apa yang kemudian saya angkat hari ini sebenarnya itu adalah topik-topik yang sangat dekat dengan keseharian para ibu-ibu yang mungkin karena kalau saya menerangkannya melalui tanya jawab atau konsultasi itu juga akan menjadi sangat panjang. Kami sekalian mempersiapkannya dalam bentuk satu bahasan yang nanti mungkin bisa di-share. Insya Allah nanti akan saya upload rekaman kita. Bisa ibu-ibu duplikasi, materinya juga bisa di-download nanti. Di akhir sesi akan saya share juga ke channel Telegram saya, Faizah Roshidah Channel, dan nanti bisa ibu-ibu gunakan untuk membantu ya mungkin orang-orang di sekitar ibu-ibu yang bertanya hal yang sama. Hari ini kita membahas satu topik yang mungkin kayaknya memang masih ada hubungannya dengan pandemi begitu ya Ibu ya, masih ada kaitannya dengan pandemi. Sebuah fenomena yang menyedihkan tapi insya Allah bagi seorang mukmin apapun yang menimpanya tetaplah bisa menjadi sebuah kebaikan. Yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah kita bisa merubah situasi apapun, kejadian apapun yang menimpa atau kita hadapi itu kemudian menjadi kebaikan bagi kita. Saya hari ini mengangkat satu topik yang pembahasannya insya Allah ini adalah persembahan kita untuk menguatkan para ibu ya, para ibu yang ada yang merasa ragu, merasa galau, apa bisa begitu. Kemudian ketika pandemi ini ada banyak bapak-bapak yang meninggal, ya, ada banyak anak yatim, lalu kemudian para ibu ini harus melanjutkan perjuangan membesarkan anaknya sendiri sesuai dengan visi yang sudah mereka buat sebelumnya, mungkin dengan suami. Apakah bisa kemudian saya lanjutkan perjalanan ini? Seolah-olah menjadi yatim itu sesuatu yang sangat sangat mematikan cita-cita, mimpi-mimpi ataupun peluang untuk meraih kemuliaan dan kebaikan di masa depan gitu ya. Tapi tidak semata-mata yatim yang kemudian saya bahas di sini, saya luaskan dengan fenomena fatherless ya. Fatherless di sini ini adalah situasi di mana keberadaan dan peran bapak itu pada kehidupan anak itu tidak bisa dirasakan atau tidak ada. Bisa jadi sebenarnya orangnya ada, begitu. Orangnya ada, para bapak itu masih ada, masih hidup, bahkan ada di dalam satu rumah yang sama. Tapi ada fenomena fatherless. Nah ini pun nanti ada banyak hal, ada banyak varian ya, yang kemudian nanti akan saya coba jelaskan dan bagaimana Islam menunjuki kita untuk menyelesaikannya. Tapi keduanya ini, apakah karena yatim ataukah karena fatherless, itu di judul ini sudah langsung saya sampaikan.
dia bukanlah penghalang kita untuk mencetak anak mulia. Bahasan kita yang pertama adalah saya akan sampaikan sedikit prolog kaitannya sikon terkini dari pandemi dan fenomena meningkatnya yatim ini atau fenomena fatherless ini. Lalu kemudian saya masuk ke dalam mendetili macam-macam fenomena fatherless. Lalu mulai yang ketiga ini mulai bicara solusinya, kita akan membuka tuntunan Islam untuk mengakhiri kegalauan dan melanjutkan perjuangan. Dan yang berikutnya ya, saya akhiri dengan memberikan gambaran bagaimana sih hak-hak anak dalam Islam, termasuk kemudian ketika ada anak itu akhirnya pada situasi hari ini itu menjadi yatim begitu, itu bagaimana sebenarnya pemeliharaan dan pengasuhan mereka dalam Islam. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah update sikon pandemi dan fenomena meningkatnya jumlah anak yatim. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu membuka mata dan telinga kita, tidak kita pungkiri bahwa pandemi ini yang sudah membawa kematian itu kan 150.000 ya kalau di Indonesia, 150.000 begitu. Yang kemudian sampai hari ini sayangnya itu pemerintah kita itu belum memiliki data resmi, data real berapa jumlah anak yatimnya, sehingga orang itu masih melakukan perkiraan. Kalau sekitar kalau misalkan yang meninggal saja itu 100.000, taruhlah kemudian itu kita ambil 70.000-nya begitu ya. Kalau misalkan 70.000 itu masih kebanyakan, kalau 100.000 itu kemudian ada orang tua yang meninggal kan berarti kan sebenarnya ada 100 anak yang ditinggal orang tuanya, 100.000 anak yang ditinggal orang tuanya. Tapi kemudian mereka kalau memang itu kebanyakan kita ambil lah 50.000 begitulah, 50.000. Itu separuhnya. Itu 50.000 itu satu angka yang sangat besar begitu. Bayangkan ya, 50.000 anak Indonesia mendadak dalam jangka waktu yang sangat singkat, nggak sampai 2 tahun, itu kemudian mendadak yatim piatu. Padahal ini tadi angka kita hanya dapatkan ternyata kalau si kawal COVID itu hanya memperkirakan dari jumlah kematian, lalu diambil separuhnya. Angka kematiannya pun masih waktu itu yang dipakai adalah 100.000 begitu. Lalu di sini ada yang untuk di Jawa Timur saja misalkan dikatakan ada 5.000 lebih anak, kata data yang dirilis oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Ada 5.000 anak di Jawa Timur. Ada data lain yang disampaikan oleh CDC, Bank Dunia, WHO, dan sejumlah universitas ternama dunia mengatakan di Indonesia paling tidak itu ada sekitar 26.700 anak yatim piatu karena pandemi. Dan apakah ini sudah angka yang kayaknya sudah selesai, habis ini tidak ada lagi gitu. Apakah seperti itu? Karena kan ini kayaknya trennya menurun. Kita kemarin katanya dapat penghargaan penanganan pandemi terbaik di dunia karena berhasil dalam jangka waktu 2 minggu menurunkan itu sampai 50%-nya gitu. Kita dapat penghargaan internasional. Apakah berarti ini sudah selesai, tidak akan ada lagi kesedihan lagi? Faktanya pandemi ini kemungkinan tidak akan selesai dalam waktu singkat. WHO sendiri mengatakan belum jelas kapan pandemi ini berakhir. Kalau Ibu cermati, hari ini malah justru Amerika, Inggris, Singapura, Malaysia itu kan justru grafiknya mengalami kenaikan kembali. Dan kita di sini mewaspadai kalau Kemenkes mengatakan prediksi akan bisa ada potensi untuk terjadi gelombang ketiga itu pada bulan Desember 2021, maka hari-hari ini, bulan-bulan ini adalah upaya kita untuk mencegahnya. Tapi yang jelas bahwa pandemi ini itu secara global belum tertangani. Bahkan justru semua rekomendasi baik dari ilmuwan begitu ya, itu mengatakan bahwa kemungkinan besar pandemi ini akan tidak hilang, tidak terjadi eradikasi virusnya begitu hilang dari permukaan bumi, tidak, tetapi akan masuk dalam penyakit yang selalu ada. Virus ini akan selalu ada bersama-sama dengan kita, akan jadi endemik.
Dan di Indonesia sendiri kemudian perbincangannya hari ini juga justru bukan lagi pada bagaimana bisa mengalahkan pandemi begitu, enggak, menghilangkannya, mengeradikasinya itu sudah enggak. Tapi justru sudah sudah mengarah kepada ya sudah itu pasti tetap ada, kemungkinan bisa sampai 5 sampai 10 tahun ke depan, bisa lebih lama dari itu bahkan dikatakan begitu. Maka kita bersiap untuk hidup bersama dengan virus ini dalam bentuk endemi, sehingga kemudian dilakukan upaya-upaya untuk transisinya. Nah, saya membaca strategi transisi pandemi ke epidemi atau endemi ini ternyata ya enggak jauh dari apa yang sudah kita lakukan hari ini ya. 3M, masifkan 3T, lalu yang berikutnya yang mungkin baru dan akan dipopulerkan itu adalah penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dalam seluruh kegiatan masyarakat ya. Mau apapun kegiatannya, mau sekolah, mau kerja, mau melakukan pembukaan usaha atau bisnis, melakukan wisata, pakai ini. Nah, di situ nanti maunya kan itu akan mendeteksi status kesehatan per orang, begitu kan ya. Dia merahkah yang berarti tidak boleh kemana-mana, apakah kuning, apakah hijau, ya, boleh beraktivitas dengan prokes ataukah bagaimana itu sudah tervaksin atau tidak di situ akan dipantau melalui aplikasi tersebut. Jadi ibu-ibu kalau kemudian ternyata pandemi ini itu bisa jadi sangat panjang ya berarti bisa jadi termasuk kesiapan mental yang kita harus siapkan adalah kita memang bersiap untuk mendengar banyak kehilangan mungkin ya masih mendengar banyak kehilangan ketika memang penanganan ini masih belum tuntas dan juga apalagi ada banyak ketidakoptimalan misalkan. Ya, apalagi ditambah dengan memang ada faktor yang dikontribusikan oleh masyarakat, ada juga faktor yang itu ketidakoptimalan yang dikontribusikan oleh penguasa sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan ya. Nah, jadi itu saya hendak memberikan gambaran bahwa bisa jadi mungkin akan masih bertambah lagi namanya banyak kematian, banyak orang tua yang meninggalkan anaknya. Jadi ajal itu sangat dekat dengan kita pada masa-masa seperti ini. Mengingatkan kita pada sebuah kesadaran yang sebenarnya mau ada pandemi atau tidak, sesuatu yang pasti datang, itu kalau kata hadis itu kan, sesuatu yang pasti datang itu dekat. Segala sesuatu yang pasti datang itu dekat. Gitu. Sementara kematian itu pasti datang. Maka dia itu sebenarnya dekat. Hanya kita kemudian seringkali kemudian merasa lupa gitu karena terabaikan oleh banyak hal yang kita lihat sama menjalin dunia ini, seolah-olah kematian itu bisa kita tunda. Padahal dia bisa datang di tengah-tengah perjalanan kita meskipun kita belum sampai pada tujuan gitu ya. Itu kita lupa di situ. Nah, lalu saya masuk ke dalam kita coba menelusuri macam-macam fenomena fatherless. Father, bapakless itu tidak ada. Fenomena ketiadaan peran atau posisi seorang ayah dalam mendampingi tumbuh kembang dan pendidikan anak. Ada macam-macam. Bisa karena memang nggak ada bapaknya karena meninggal tadi, yatim karena kematian. Jadi memang mulanya ada, kemudian bapak itu menjadi tidak ada. Mulanya ada yang menjadi penjamin nafkah, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi pelindung, ada yang menjadi teladan yang ngajari anak dari hal yang misalkan remeh caranya sarungan kalau dia anak laki-laki, mengajari azan, nuntun dia ke masjid berjamaah. Mulanya ada, kemudian tidak ada karena kematian, karena kemudian dia menjadi yatim. Yang kedua, ketidakadaan itu karena terpisah karena perceraian. Jadi rumah tangga yang kemudian mengalami persoalan dengan beragam macam-macam ya, macam-macam persoalannya dan di antara yang mengungkap kelemahan bangunan keluarga muslim termasuk di Indonesia hari ini itu adalah pandemi ini. Begitu pandemi ini melanda, bangunan rumah tangga yang sebenarnya kemarin-kemarin itu rapuh tapi tidak terlihat itu kemudian menjadi nampak dan banyak sekali kapal-kapal rumah tangga itu yang kemudian berguguran. Ada banyak nakoda yaitu para bapak dan anak buah kapal yaitu para ibu ya yang kemudian dengan sangat mudah memutuskan untuk buyar kapal itu buyar ditenggelamkan golek selamat dewe-dewe begitu.
jarang yang kemudian menghadapi badai ini tuh kemudian bertahan, saling menguatkan dengan berbagai macam kelemahan yang ada, berusaha memanfaatkan potensi kapal yang masih dedel duel itu kemudian berusaha dikuatkan itu ternyata justru tidak banyak yang mengambil begitu. Jadi akhirnya kemudian kita lihat selama pandemi ini dikatakan sampai meningkat beberapa kali lipat perceraian itu. Maka kemudian ketika perceraian itu terjadi ada banyak implikasinya kan. Ada yang kemudian bagaimanapun juga sosok bapak yang tadinya ada menjadi tidak ada di situ. Bahkan kemudian mereka berebut persoalan pengasuhan, yang kemudian ketika mengantarkan situasinya itu permusuhan antara istri dan suami, ibu dan bapak, itu malah membuat anak itu ada pada kondisi terpaksa seolah-olah harus memilih. Saya pilih ibu atau saya pilih bapak. Kalau saya pilih ibu berarti saya kehilangan bapak, saya tidak punya profil seorang bapak, fatherless yang terjadi. Kalau saya pilih bapak, saya kehilangan ibu saya. Tapi biasanya kalau bapak yang ikut bapak, biasanya bapaknya akan segera menikah kembali. Kalau kemudian istri barunya atau ibu baru tadi itu yang bagus gitu ya, mungkin dia akan tercover, tidak sampai motherless. Nah, tapi karena fokus kita hari ini fatherless-nya ya, jadi perceraian itu juga mengantarkan pada fatherless. Yang ketiga, LDR, long distance relationship. Tapi ini bukan pacaran ya maksudnya ya, tapi orang punya istilah sendiri nih, long distance marriage ya, pernikahan yang jarak jauh. Pernikahan jarak jauh ini bisa jadi mungkin karena tugas, mungkin karena kemudian persoalan nafkah yang mengharuskan seorang bapak itu sebenarnya tidak kepingin dia meninggalkan keluarganya, tapi misalkan dia itu bisanya itu jadi tukang begitu ya. Tapi kalau kemudian dia itu nunggu di rumah, menemukan orang yang di desanya itu nunggu orang akan bangun rumah itu susah, maka dia harus keluar dari desanya, mungkin ke kota sebelah atau merantau kemana. Terjadi long distance relationship atau long distance marriage. Ada orang-orang tertentu ya, yang mereka akan secara berkala mendapatkan amanah untuk dikirimkan ke tempat-tempat yang memang berpindah-pindah setiap saat dan memungkinkan kesulitan kalau misalnya keluarga itu dibawa karena misalnya area konflik, tentara yang dikirim ke Papua atau ke area konflik atau ditugaskan menjadi pasukan perdamaian secara internasional, di situ akan terjadi yang ketiga ini. Mungkin akan ada fenomena fatherless karena nggak ada bapak di situ karena long distance relationship tadi. Lalu yang keempat, bapak itu ada di situ setiap hari ya, satu rumah setiap hari ya, sebenarnya ya pasti akan ada masa ketemunya, ada peluang untuk ketemu. Tapi hampir tidak pernah ada sentuhan bapak, ada kesempatan bercengkrama, ngajak ngomong, ngajak main, memberi nasihat atau nampingi ngajari sholat, nampingi ngaji, tidak ada itu. Gandeng ke masjid tidak sempat karena sibuk bekerja. Yang ini karena situasi di bawah kapitalisme ini membuat orang itu benar-benar dipaksa untuk menilai mulia tidak mulia itu dari materi, dan materi itu dianggap sebagai sumber dari segala kebahagiaan. Orang memang di-push untuk disuruh bekerja, sibuk. Dan ketika kemudian masuk dalam dunia kerja yang di drive atau dikendalikan oleh kapitalisme, itu memang kemudian manusia-manusia ini itu dianggap sebagai sekrup penggerak ekonomi saja gitu. Bahkan sampai agak-agak dilupakan aspek kemanusiaannya. Kadang bekerja jamnya itu di luar kemampuan, begitu, dan seterusnya itu sudah nggak terlalu diperdulikan oleh sistem sekuler kapitalistik hari ini. Jadi ada bapaknya, tapi dia mungkin kehadirannya itu lebih sebagai bentuk mesin ATM. Lalu yang kelima, ini ada para bapak yang memang karena keistimewaan, apakah karena keahlian yang beliau punya, kepakaran yang beliau punya, ilmu pengetahuan yang beliau punya, istimewa. Misalkan di Indonesia itu cuma 2 orang itu yang pakar orto tulang anak, bedah tulang anak misalnya begitu. Hanya cuma 2 orang itu. Yang kemudian akhirnya rujukan itu dari mana-mana. Yang dia juga kemudian harus membagi ilmunya itu juga sering misalnya ke luar negeri begitu ya. Atau ada ulama yang ilmunya ini rujukannya umat begitu.
Umat itu menanti-nanti, banyak semua yang ingin mendengar kalimat-kalimat beliau itu, kemudian mencerahkan, menyampaikan Islam untuk kemudian menjadi solusi persoalan mereka ya. Jadi nggak hanya punya anaknya, nggak punya istrinya saja di rumah, memang dibutuhkan banyak orang. Termasuk juga di sini misalkan kalau saya membayangkan adalah para penguasa. Penguasa dalam Islam yang dia itu adalah ra'in wa junnah ya. Dia pemelihara urusan umat dan penjaga dan pelindung rakyatnya. Oh, itu bisa dibayangkan sehari-harinya itu pasti akan sibuk untuk menyelesaikan banyak sekali persoalan. Mungkin kemudian di situ akan sangat-sangat berpeluang terjadi bapak tidak bisa banyak perhatian kepada anak-anaknya karena situasi ini. Nah, lalu yang keenam, nah ini adalah fatherless yang sajane bapak itu ada di situ, tapi ada dan tidak adanya itu sama saja. Antara bapak urip sampai mati itu sama saja, hidup dan mati itu sama saja. Ada di situ, tapi dia hanya habis umurnya itu hanya main gadget sendiri. Tahu anaknya itu, ibunya, istrinya itu misalnya kesulitan meramut anaknya kembar dan kakaknya yang masih sama-sama balita, kemudian ada yang bertengkar, ada yang nangis karena ini, ada yang butuh diceboi dan seterusnya. Sehektik itu, gitu. Ada para bapak itu yang ternyata juga nggak terganggu dia menyelesaikan gamenya. Ini yang contoh kategori yang adanya sama dengan tidak adanya. Nah, masing-masing itu akan nanti akan berbeda-beda. Yang menarik ini ada penelitian yang dilakukan oleh, saya tidak tahu cara baca bahasa Perancisnya nih ya, Jean-Jacques Rousseau, Gigi Rousseau, kita bisa mendengarnya begitu. Dia melakukan penelitian dari orang-orang yang kemudian dianggap oleh masyarakat itu berhasil, sukses begitu ya, sukses. Lalu kemudian dia tarik ke belakang, dia temukan yang menarik adalah ternyata mereka-mereka yang sukses itu kok ternyata adalah anak-anak yang itu tidak ada bapak begitu, tidak dibesarkan oleh bapak. Mungkin single parent, mungkin ditinggal mati, ya, pokoknya tidak dibesarkan oleh bapak. Sampai kemudian dia itu yang sukses-sukses itu tadi ternyata yang ditinggal mati bapaknya pada waktu masih kecil. Dia akhirnya dapat kesimpulan begini. Hadiah terbaik seorang ayah bagi anak-anaknya ialah jika engkau meninggalkan mereka karena kematian di usia awal kehidupan mereka. Kenapa kok begitu? Kemudian dia mengatakan, ketika bapak itu meninggal sebelum anak-anak itu ngeh gitu ya, ngerti, itu hadiah terbaik loh, katanya dia. Dengan itu gitu ya, sang ibu itu bisa membangunkan profil hebat apapun dari seorang bapak yang dia inginkan, yang dia butuhkan untuk menguatkan dan membesarkan anaknya. Jadi bapakmu itu begini-begini, yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Toh anaknya nggak ngerti gitu. Toh anaknya nggak ngerti. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita kita itu adalah para bapak mendengar kalimat ini itu kan ya ngenes ya, ironi. Masa ya terus malah yang diinginkan itu mati saat gurungi dikenali anak-anaknya. Itu kan sebenarnya kan ngenes ya. Maka sebenarnya pelajarannya adalah jangan sampai kalau kemudian kita itu menjadi seorang bapak yang ada gitu kok terus jadi gak bermakna posisinya itu. Kok tidak bernilai, ada dan tidaknya kok sama. Maka kalau ada haruslah dia itu bisa menjadi profil teladan bagi anak. Tapi kalau tidak ada, nah ini yang sebenarnya pelajaran bagi kita para ibu. Ternyata nggak masalah gitu loh ternyata faktanya. Bahkan orang-orang sekuler itu pun bahkan kemudian bisa bisa mengambil sebuah hikmah dari kematian para bapak itu yang meninggalkan anak-anak yang akhirnya mereka harus besarkan sendiri. Ternyata ketiadaan atau ketidakhadiran ayah tadi itu bukan akhir segalanya. Saya hentikan di situ dulu aja. Bukan akhir dari segalanya, karena faktanya kemudian mereka akhirnya sang ibu itu bisa membangunkan profil apapun yang dia inginkan terhadap bapak yang dia butuhkan untuk membesarkan anak yang menjadi baik, dan itu kemudian membuat mereka sukses. Nah, jadi ini bukan untuk menginginkan atau mengangan-angankan atau mengharapkan para bapak itu misalkan ada yang masih bejat-bejat gitu ya, ndang mati saja, tidak begitu ya, tidak begitu. Tapi ini saya mau tampilkan bahwa sampai di titik bahwa kalau Anda seorang ayah mestinya ketika ada kesimpulan seperti ini itu harusnya kemudian membuat para ayah itu tergerak. Kalau gitu jangan sampai kita itu dikasih kesempatan hidup membersamai anak kok ternyata
kalah dengan yang kemudian dalam menghebatkan anak, kalah dengan yang dia meninggalkan anak sebelum dia sempat ngapa-ngapain dan dikenal oleh anaknya. Dan bagi para ibu, ketiadaan ayah tadi itu bukanlah akhir dari segalanya. Ada sebuah peluang, itu ada sebuah peluang yang bisa kemudian dia rubah menjadi sebuah kekuatan. Nah, saya masuk ke dalam, lalu bagaimana kalau kemudian terjadi situasi ini? Fatherless baik karena yatim, baik karena LDR, baik karena ternyata ada para bapak itu yang nggak ngerti gimana melakukan tugasnya, atau karena kita berjodoh dengan orang-orang istimewa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kita harus mengakhiri kegalauan dan kemudian menjadi tangguh melanjutkan perjuangan? Yang pertama, kalau ini kaitannya dengan mendudukkan kematian dan perceraian. Bahwa kematian, perceraian, kesakitan, apalagi kelahiran, apapun itu sebenarnya, itu adalah hal yang sunatullah pasti akan ada dalam kehidupan kita. Kalau sesuatu yang menimpa kita atau kejadian kita alami itu kita rasa sebagai sesuatu yang berat atau sulit, yang kemudian kita mengenalnya sebagai ujian, maka ujian itu adalah kelaziman kehidupan. Artinya, selama ada hidup, pasti di situ ada ujian. Itu menjadi kepastian, karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Baqarah 155 sampai ini 157 ya, dengan kalimat-kalimat yang sangat jelas di situ. Dengan penekanan, seperti misalkan yang ini, walanabluwannakum. Di sini menggunakan lam takkid, nun tasdid yang menunjukkan penekanan ya. Sungguh benar-benar niscaya kami akan menguji kalian. Jadi ujian itu pasti memang akan diberikan. Baik dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, makanan, buah-buahan. Itu sunatullah begitu. Lalu yang kedua adalah jadi setelah kita paham mana urip ya pasti gak iso nih, terus urip berharap hanya senang-senang tak bisa. Enggak mengalami ujian itu enggak bisa. Meskipun ya, misalkan ibu melihatnya kok keluarga itu kok ibu itu kok ustadz itu kok ustadzah itu kok kelihatannya kok hidupnya kok nggak pernah ada ujiannya gitu misalkan ya, misalkan ada yang kemudian kayaknya Ustadzah Faiza nggak pernah diuji gitu ya, mungkin ada episode hidup saya nggak pernah ibu ketahui, misalkan ibu pernah nggak sakit sampai operasi, saya mengalami operasi 4 kali, misalkan. Pernah nggak ibu kemalingan gitu, saya kemalingan 4 kali misalkan ini ya contohnya, itu kan tidak pernah kemudian tidak selalu kemudian episode perjalanan hidup orang itu kita tahu semuanya kan begitu kan ya. Jadi bisa jadi justru memang kita diperintahkan oleh Islam itu justru berlakulah itu meskipun kita sebenarnya kekurangan nampak kayak sampai orang mengira kita itu kaya, itu malah keutamaan. Kita itu sebenarnya juga punya masalah, tapi kita itu kemudian banyak membantu orang sehingga orang melihat kita itu tidak bermasalah, tidak memiliki masalah. Itu juga sampai membuat orang itu kemudian juga melihat kebesaran, kepemurahan Allah di dalam diri kita, kasih sayang Allah, kemudian mereka ikut memujinya, ikut bersyukur, itu sesuatu yang bagus begitu, yang kemudian diperintahkan dalam Islam. Jadi nomor satu tadi itu sebenarnya memang kehidupan apapun, siapapun pasti ada ujiannya gitu. Jadi jangan khawatir kok saya yang diuji, enggak, semua orang pasti diuji, siapapun itu. Dan sudah diberikan sebuah penjelasan, ujian terberat itu ujiannya para nabi dan rasul. Berikutnya adalah urutan di bawahnya itu adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Allah, lebih keilmuan, lebih keimanannya, itu yang lebih tinggi ujiannya, lebih berat ujiannya. Lalu yang kedua, kita mengimani bahwa setiap musibah yang menimpa ini itu ketentuan dari Allah. Jadi enggak usah pakai nyari-nyari. Coba kemarin tuh saya enggak bawa suami saya itu ke rumah sakit ini atau ke dokter itu, gak mati kan begitu ya. Ini gara-gara tetangga saya enggak mau minjemi saya uang sehingga saya tidak bisa mendapatkan nggak bisa berangkat segera ke rumah sakit sehingga akhirnya terlambat. Nggak usah begitu.
Kalau memang sudah terjadi atau kejadian, maka yakini bahwa musibah yang menimpa kita itu adalah takdir dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Jadi yang menguji kita itu, ketika kemudian Allah mengatakan semua jiwa pasti mati, kita itu akan selalu diuji dengan syarr wal khair dalam sebagai sebuah ujian. Itu siapa? Di sini nabluwakum ini nahnu ya, kami, Allah itu yang menguji, bukan yang lain-lain. Itu yang mendatangkan itu tuh Allah, yang mendatangkan kematian itu juga Allah, yang menguji dengan mendatangkan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan itu juga Allah. Allah lah pemilik segala kerajaan ini, dia yang punya kuasa mendatangkan apapun, menjadikan mati dan hidup, menguji kita supaya kemudian bisa diketahui mana yang paling ahsanul amala. Itu Allah. Jadi nggak usah nyari siapa yang salah di sini dalam musibah saya ini. Ada campur tangan siapa, salah siapa. Kemudian kita mau hendak mengurangi rasa kepedihan dengan cara begitu. Tidak, itu bukan malah menyelesaikan, tambah galau nggak selesai. Maka yang kedua adalah imani bahwa setiap musibah yang menimpa kita adalah takdir dari Allah. Lalu yang ketiga, yakin bahwa di balik takdir itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya, dan kita yakin bahwa apa yang sudah dipilihkan oleh Allah itulah yang terbaik. Kita itu kan memang diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, meminta. Saya minta A, ya Allah, gitu kan ya. Dan Allah kemudian menjanjikan, ud'uuni astajib lakum. Kamu doalah kepadaku, minta padaku, nanti akan ku kabulkan, kan begitu kan ya. Berarti sebenarnya kalau kemudian saya berdoa, saya minta A, ya Allah, kok kemudian nggak beri B? Sebenarnya dua-duanya ini kalau kita pahami bagi seorang mukmin. Kalau kemudian kita minta A lalu Allah kabulkan, itu artinya Allah menyetujui apa yang kita minta. Allah meridhoi, kemudian kita diberi. Tapi kalau kemudian Allah itu kemudian memberikan kita B, itu kan sebenarnya Allah memilihkan kita sesuatu yang lain. Tapi pilihan Allah itu ya pasti terbaik lah, Allah yang memilihkan. Kita mau pilihan kita diamini, dikabulkan oleh Allah, atau kemudian Allah memilihkan sendiri skenario-nya untuk kita, dua-duanya adalah baik. Begitu. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa ujian yang diberikan Allah, apapun itu, pasti bisa kita hadapi. Dalam kemampuan kita untuk menghadapinya. Kalau ujian itu mau diberikan pada kita, berarti kita itu dimampukan Allah untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jadi yang merasa diuji dengan anak buahnya gitu ya, pasti bisa Bu, lulus dengan banyak anaknya tadi. Yang lama menikah, belum hadir anak, pasti bisa lulus dengan ujian itu. Yang kelima, sebenarnya ternyata bagi seorang mukmin itu nggak penting apa yang terjadi atau menimpa dia, karena semuanya, apapun yang menimpa dia, apa yang terjadi padanya, itu semuanya bisa berubah menjadi kebaikan asal pengambilan sikap yang kita lakukan itu tepat. Jadi fokusnya pada bagaimana kemudian kita berusaha mengambil sikap yang tepat dalam keadaan apapun, kejadian apapun. Karena Rasul sudah memberikan kabar, ajaibnya seorang mukmin itu adalah semua perkaranya itu adalah khairun. Inna amrohu kullahu khairun. Semua perkaranya, urusannya itu menjadi kebaikan bagi dia. Yang itu enggak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Bagaimana caranya? Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka akan jadi kebaikan. Kalau dia merasa mendapatkan kesusahan atau ujian, dia bersabar, maka itu jadi kebaikan. Jadi di sini nomor 5 ini lebih kepada penekanan yang pada berarti fokus pada berusaha untuk memilih sikap yang tepat, melakukan sikap yang tepat. Kalau kemudian itu ternyata terkait dengan ujian, maka sikap yang tepat itu adalah sabar. Wa in asabatu dharra sabara. Kalau dia ditimpa kesusahan lalu dia bersabar, fakana khairul lahu, maka itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Sabar itu dalam 3 bentuk, ya kan? Sabar untuk bertahan
dalam ketaatan. Jadi dia meskipun susah, berat, rasanya itu sulit begitu ya, tapi dia kemudian tetap bertahan untuk melakukan ketaatan, itu namanya jenis kesabaran pertama. Kesabaran yang kedua itu adalah terus bertahan untuk tidak sampai melakukan kemaksiatan. Meskipun susah, meskipun diajak orang, meskipun ditinggalkan oleh teman-teman, karena kalau dia nggak ikut maksiat itu tadi, nggak ikut zina, nggak ikut homer, nggak ikut apa trek-trekan atau apa, dia akan kemudian dikucilkan atau apa, dia tetap bertahan untuk tidak melakukan itu, tidak melakukan maksiat. Itu adalah bentuk jenis kesabaran yang ketiga. Sementara kedua, yang ketiga, kalau kemudian tertimpa qadha Allah, takdir Allah yang itu apapun bentuknya, baik dan buruk, senang atau susah dalam pandangan manusia, berat atau ringan dalam pandangan manusia, dia kembalikan dan dia yakin itu berasal dari Allah, bukan yang lain-lain. Jadi misalnya ada anak bayi terlahir gak ada anusnya gitu, enggak, kemudian dia ini gara-gara bapaknya kemarin nutup got enggak pakai begitu. Kalau memang itu adalah qadha Allah, qadha itu adalah bukan bagian dari ikhtiar manusia, bukan karena manusia manapun itu yang membuat itu. Karena Allah yang memang kemudian memaksakannya pada kita, maka kita kembalikan baik dan buruknya itu adalah dari Allah, dan pasti ada hikmah di balik itu, dan Allah akan menjadikan ujian itu tuh bisa kita hadapi. Nah, lalu untuk kemudian juga merasa lebih ringan untuk memulai dan bangkit kembali itu adalah perbesar rasa syukur ya. Cermati, lihat apapun, sekecil apapun ya yang bisa kita syukuri, sebutkan. Kalau kita itu terbiasa melihat, ketemu dengan anak sehat gitu ya, maka kalau anak itu lari-lari sampai nabrak sana, sampai membuat barang jatuh sana sini, itu kemudian kita tuh mudah nggak sabar dan tidak mensyukuri bahwa lari-larinya itu tuh kelebihan yang ada. Banyak orang tua itu sangat menginginkannya sampai nangis-nangis setiap hari, sampai ikhtiar itu harus kemana-mana, berdoanya itu bagaimana, habis-habisan dalam hartanya itu sampai kita lupa begitu. Tapi kalau kemudian kita itu adalah orang tua yang diuji dengan anak yang mungkin misalkan cerebral palsy gitu, ada kelumpuhan otak ya, yang membuat dia ketika dia bisa menggerakkan tepuk tangan begini saja itu masya Allah, langsung syukur kita itu luar biasa. Yang sebelum itu tidak pernah bisa membuka tangannya begini, terus sampai begitu sempat bisa menggerakkan begini, syukur itu kemudian keluar. Ternyata sebenarnya itu segala kenikmatan itu layak untuk disyukuri. Dan nikmat-nikmat itu kemudian kita hitung, pasti kita tidak akan sanggup karena saking banyaknya. Maka bersyukurlah atas segala nikmat yang ada. Lalu yang berikutnya, kalau misalkan ini persoalan fadl itu karena misalkan ya, cerai. Kenapa sampai cerai gitu ya? Ya kemarin itu ternyata ketika sudah kita pikirkan baik-baik ya, ibaratnya itu direnungi, ternyata ketemu memang, oh iya kemarin saya itu kurang syukur pada suami misalnya begitu. Saya kemarin itu kurang sabar, kurang baik melakukan pelayanan, saya kurang kita itu terlalu egois masing-masing. Kalau memang kemudian ada hal-hal yang itu memang ada korelasinya dengan fenomena fathers yang akhirnya hari ini kita hadapi, ibu-ibu hadapi, maka taubatilah kesalahan yang ada tadi. Taubatilah kesalahan yang ada tadi. Kalau memang kemudian satu saat kemudian Allah menghendaki, Allah hadirkan kembali, misalkan berjodoh dengan orang lain atau berjodoh kembali dengan suaminya sebelumnya, agar itu tidak terulang, kan begitu. Bertaubat atas segala kesalahan. Yang berikutnya, bersemangatlah, move on. Jangan pikiran itu mundur ke belakang terus saja, tidak mau bergerak, berandai-andai, berangan-angan. Seandainya saja kemarin itu begini, seandainya begini. Itu di hadis sangat jelas Rasul mengatakan, bersemangatlah untuk meraih segala hal yang bermanfaat bagimu. Pokoknya apa yang manfaat itu semangat loh, yang baik get knowledge gitu kalau bahasa orang-orang Surabaya ya. Asal baik get knowledge gitu. Mintalah pertolongan Allah. Allah itu sumber segala kekuatan. Jangan lemah. Apabila engkau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan berkata, seandainya aku dulu begini, pasti akan begini. Kalau saya begitu, pasti akan begini. Tapi katakanlah, qaddarallah wa masya'a fa'ala. Allah telah mentakdirkan, terserah apa yang diputuskan oleh Allah. Insya Allah itu yang terbaik. Karena kalau kita mengatakan, kalau kita dalam pikiran kita justru kita penuhi dengan, seandainya kemarin itu saya itu enggak
enggak cerewet ya. Seandainya saya kemarin itu agak bersyukur sedikit, atau seandainya kalau sudah kejadian ya sudah. Tetapi kalau itu untuk masa depan, taubati kesalahan itu, jangan ulangi, berhenti saat itu, keburukan-keburukan itu tinggalkan, baik. Tetapi kalau hanya untuk menyesali, tapi tidak untuk berbuat kebaikan di masa depan, percuma. Malah di situ akan membuka celah perbuatan setan. Lalu yang berikutnya, belajarlah tangguh dari mereka yang lain diteladani. Ibu-ibu, kalau kita lihat ya, Rasul itu bukan cuma yatim. Beliau itu yatim ketika masih di dalam kandungan usia 2 bulan. Berikutnya, beliau kehilangan ibu itu ketika usia 6 tahun. Berpindah pengasuhan ke kakeknya. Baru 2 tahun kakeknya meninggal. Oleh kakeknya sebelum meninggal, beliau dititipkan ke paman beliau, Abu Thalib, yang punya banyak anak, pindah pengasuhan lagi. Yang di situ kemudian tidak bisa banyak memberi kemewahan, bahkan Rasul sejak kecil kemudian harus diajari oleh paman itu untuk menjadi sosok yang tangguh. Dan kita lihat, apakah kemudian Rasul itu bukan makhluk mulia, insan termulia di dunia akhirat? Rasul itu yatim tidak membuat beliau itu kemudian kehilangan kesempatan menjadi orang yang kuat, orang yang mulia. Tidak. Tapi kan itu kan Rasul. Ya, nabi yang lain, ulul azmi. Silakan baca cerita-ceritanya. Itu juga untuk bisa mendapatkan sebuah ketangguhan, belajar ketangguhan dari sana, kesabaran. Atau kemudian kalau jangan yang Rasul kan ada penjagaan langsung dari Allah. Nabi kan juga begitu. Manusia biasa. Kita belajarlah dari misalkan para ulama-ulama kibar. Ibunda dari Imam Syafi'i. Kisahnya Imam Syafi'i itu juga yatim. Ada banyak sekali yang kalau kemudian kita buka itu baik sahabat, tabi'in yang mereka itu adalah orang-orang yatim, mereka harus membesarkan anak-anak dalam keadaan yatim, tapi kemudian mereka itu berhasil menghebatkan anak itu meraih kemuliaan yang luar biasa. Termasuk juga tinggal googling saja gitu, misalnya profil kekinian gitu ya, tokoh-tokoh yatim, tokoh-tokoh hebat yatim sepanjang sejarah. Nanti Ibu akan keluar. Baca sejarah kisah mereka bagaimana, pasti di situ ada perjuangan para ibu. Ada perjuangan para ibu. Kalau misalkan kayak Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu ibunya memang yang luar biasa visi besarnya. Sampai kemudian setelah ini saya harus pertemukan Syafi'i ini untuk belajar bahasa Arabnya ke kampung ini. Setelah ini saya harus pertemukan dia untuk bisa menjadi muridnya Imam Malik. Saya harus mendapatkan lisensi untuk atau rekomendasi agar Syafi'i diterima menjadi muridnya, itu menghubungi siapa. Itu beliau itu memang fight begitu ya, melakukan itu. Belajarlah dari situ. Untuk kemudian kita belajar dan meneladani mereka. Termasuk kalau kemudian ini situasinya adalah kalau harus LDR karena melaksanakan tugas misalkan. Artinya LDR ini bukan karena sesuatu yang dalam pandangan syariat itu salah ya. Gara-gara egois saja dua-duanya. Istrinya itu punya kerjaan sendiri, mungkin dia jadi ASN di mana, suaminya begitu. Sebenarnya kalau kemudian dari sisi nafkah itu salah satu mengalah itu juga pasti tetap itu sudah mencukupi begitu. Tapi kemudian karena egoisme misalkan, ini bukan bahasan kita. Kalau seperti itu harusnya dipertemukan untuk jangan LDR kalau begitu. Tapi kalau memang situasinya itu adalah harus LDR, karena seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, orang tua ayahnya itu kemudian harus pindah-pindah terus-terusan, justru tidak sehat kalau anak baru masuk sekolah harus dipindah, itu akan kesulitan pendidikannya, adaptasinya begitu ya. Apalagi kemudian dibawa ke area konflik, tidak memungkinkan lah misalnya. Ketika harus seperti ini situasinya, ada contoh yang sangat baik ternyata. Itu adalah belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu LDR, ibu-ibu. LDR. Ingat ini kisahnya ya. Ketika Sarah cemburu gitu kan ya. Kemudian kan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail bayi itu ke padang pasir, nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada siapapun, nggak ada tanda-tanda kehidupan, begitu kan? Ditinggalkan di situ. Sampai kemudian Siti Hajar bertanya, apakah Tuhanmu menyuruhmu meninggalkan kami di sini? Begitu dijawab iya,
beliau sudah merasa cukup. Kan begitu kan ya? Itu LDR, setelah itu kan enggak pernah ketemu, LDR itu beliaunya. Tetapi ketika kemudian beliau mengunjungi Ismail pada waktu ini, apa namanya, ada mimpi, diminta menyembelih Ismail. Ismail ternyata sangat taat pada perintah bapaknya, enggak terus, "Bapak usik kayak teko, enggak pernah ini, moro-moro menyampaikan perintah begini." Enggak ada kalimat begitu. Anak yang lama ditunggu, beliau meminta Rabbi habli minas sholihin, lalu diberi kabar fabasyir bi ghulamin halim. Allah berikan kabar gembira dengan anak yang amat sabar ya, halim. Lalu ketika anak itu sampai pada usia sa'ya, sudah bisa sama-sama berusaha. Ini semua kalimat-kalimat ini ada maknanya nanti di belakang. Lalu Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, anak kecintaanku, anak sayangku ya bunaya, itu kata-kata panggilan yang menunjukkan kecintaan, memungilkan, melucukan gitu maksudnya, memanggil anaknya itu sebagai anak yang imut gitu ya, yang lucu, yang menunjukkan sayang. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku itu menyembelihmu. Ini beliau paham bahwa itu adalah wahyu. Fandur ma taro, madza taro. Maka katakanlah apa pendapatmu. Ini kalimat percakapan ini juga ada pelajaran nanti di belakang, saya tunjukkan. Apa yang menjadi pendapatmu? Lalu ternyata Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Langsung enggak pakai ada macam-macam babi bu yang lain. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Diperintahkan padamu, diperintahkan Allah, dia tahu. Kerjakan ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Pelajarannya apa Ibu-ibu? Ada lagi kisah yang lain tuh, setelah Ibrahim besar itu, setelah Ismail besar, Ibrahim mengunjungi lagi sekali lagi waktu mendatangi Ismail tidak di tempat, ketemu dengan istrinya saja. Ketika kemudian ditanya bagaimana kabarmu, keadaanmu, si istri mulai cerita macam-macam, yang itu intinya menjelekkan sang suaminya. Begitu. Oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim ini pamit menitipkan suatu pesan. Gantilah palang pintumu. Istrinya itu disuruh menceraikan dan Ismail langsung menceraikan. Padahal ini bapak yang nggak pernah ketemu begitu ya, jarang-jarang ketemu. Jadi apa pelajaran? Yang pertama, Ibrahim itu adalah ayah yang sangat penuh kasih sayang. Bisa kita lihat dari panggilan ya bunaya. Jadi artinya kalau ada bapak jarang ketemu, sekali ketemu itu harus kelihatan dia tuh sayang sama anaknya begitu ya. Iya cantik ya, soleh, jangan sibuk sendiri ya. Main kuda-kudaan kah, bacakan buku, menunjukkan sayang begitu. Ibrahim adalah seorang ayah yang menghargai anaknya. Bisa diambil dari pelajaran tadi. Sebenarnya dia tahu ini wahyu, harusnya kemudian dia akan lakukan. Tapi kan dia tidak main paksa begitu. Dia menghargai anaknya, dia minta pendapat anak. Meskipun nggak ada kesempatan yang banyak, Bapak, gitu kan, begitu kan. Kalau ada kesempatan di rumah mau menyampaikan sesuatu instruksi kah, apakah di situ anggap anak ini adalah individu yang benar harus kita hargai. Dia punya pikiran, dia punya pendapat. Sampaikan, kasih kesempatan dia bicara. Ibrahim adalah seorang yang ayah yang dekat, hangat dalam berkomunikasi dengan anaknya. Meskipun bisa jadi kalau omong-omongan dialog itu panjang ya waktunya daripada sekedar instruksi, tapi dia lebih memilih melakukan itu. Sampai kemudian akhirnya anak itu akan melakukan apa yang diperintahkan itu dengan kesadaran. Lalu yang lain adalah ketika Ibrahim bersama dengan Ismail, terlihat sekali bahwa dia adalah seorang ayah yang menikmati kebersamaan dengan anaknya. Ini bisa dilihat dari kata-kata, maka ketika itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, ma'ahu sa'ya tadi itu ya. Kata Hamka ini menunjukkan betapa tertumpahnya kasih sayang Ibrahim pada anak itu. Dia merasa bangga, anak ini bisa bareng-bareng sama dia gitu. Menunjukkan bahwa bapak ini menikmati waktu berjalan, menghabiskan waktu bersama sang anak. Sayyid Qutb mengatakan kalimat itu berarti Ibrahim merasakan kenikmatan terhadap anaknya, menyertai perjalanannya, menemaninya dalam kehidupannya. Jadi itu harus ada itu, mental itu, rasa itu, senang, bukan malah merasa repot gitu. Lalu yang berikutnya teladan. Dia ngajarkan tapi dia juga melakukan. Padahal Ismail itu anak yang ditunggu oleh Nabi Ibrahim itu sangat lama. Tapi ketika perintah itu datang, beliau kan
menjadi contoh bahwa beliau bersiap untuk melaksanakan perintah itu, tidak kemudian malah gimana ini, nggak usah kita anggap ya atau bagaimana, kan enggak. Beliau mematuhi perintah itu, padahal itu adalah anak kesayangannya. Nah, yang terakhir ini adalah doa. Doa. Jauh fisik berjarak jauh. Tetapi sangat kuat sekali Ibrahim itu terkait dengan doanya pada anak-anaknya, anak dan keturunannya bahkan. Karena Nabi Ibrahim itu senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak dan keturunannya. Jadi meskipun tidak terkoneksi fisiknya, tetapi nyambung langsung ya. Minta kepada Allah, Allah yang akan melakukan penjagaan. Apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi arah pandang kita terhadap anak itu harusnya jadi apa. Kita mintakan kepada Allah dan Allah yang akan mengatur ya, entah skenario seperti apa. Mungkin tidak dengan kehadiran sang bapak, fatherless, tapi ada father lain dalam bentuk yang lain. Gurunya, ustadznya, pengasuhnya, tetangga, atau kakeknya, pamannya, atau siapapun itu. Yang kemudian Allah hadirkan. Ini bisa ibu buka di berbagai macam surat itu, bahwa Ibrahim itu meminta doa, itu macam-macam. Ketika Nabi Ibrahim, aku akan mengangkat kedudukanmu. Nabi Ibrahim meminta, anak keturunanku juga ya Allah, mesti begitu. Jadi selalu menyertakan anak dan keturunan itu dalam doa-doa terbaiknya. Itu harusnya ayah begitu, kalau sedang dalam keadaan LDR. Nah kalau posisi kayak begitu ya, bapak dan anak tadi LDR, apa peran ibu di sini? Ini suami kita itu ustadz yang, misalkan kalau saya membayangkan kalau Ustadz Abdul Somad gitu ya mungkin ya kemana-mana gitu ya. Mungkin ya, yang tentara juga begitu, yang ada pakar-pakar misalkan dokter-dokter ahli tertentu yang itu misalkan syaraf ya, operasi syaraf atau otak itu sekali operasi itu bisa sampai 12 jam. Kalau misalkan itu seminggu berapa kali, bisa difahami lah. Kalau kemudian pasti akan berkurang begitu ya kesempatan kebersamaan mereka dengan anak-anak. Supaya kemudian tidak terjadi fatherless tadi, para bapak harus meneladani apa yang dilakukan oleh Ibrahim tadi. Para ibu di mana? Para ibu berusaha untuk mendekatkan ayah pada anaknya. Jangan menjadi orang yang kemudian malah senengannya ngeleng-ngeleng no bapak begitu ya. Yang kedua, hebatkan profil ayah di mata anak. Bapakmu itu begini-begini, bukan bapakmu gak tahu mulai ya, bapakmu itu begini, nggak boleh begitu ya. Jadi justru kesempatan untuk mendekatkan bapak pada anaknya dalam suasana yang bagus, yang sudah dua-duanya sudah disiapkan suasana hatinya, supaya kemudian mereka itu nggak kagok meskipun jarang ketemu begitu ya. Itu dibantu para ibu. Profil bapaknya itu kemudian meskipun ada banyak kekurangan, kita tutupi dan kita hebatkan di mata anak. Lah, kalau faktanya yang ini, yang terakhir ini, yang bapak itu ada atau tidak adanya sama tadi, gara-gara ada sih tapi kakek gadget tok aja ya, main game tok saja. Kalau misalkan ibu-ibu kekurangan suami atau para bapak tadi itu dalam hal yang seperti itu saja, tapi dia masih sholat, ya, masih memberi nafkah, nggak pernah kemudian menyiksa, turun tangan mukuli anak dan istrinya, misalnya seperti itu, hanya kurang cakep lah dia nggak terlalu ngerti ngomong dengan anak gitu ya, memang kaku, dia bingung, tapi kalau disuruh resik-resik gitu, wah, pinter, dia sangat telaten kalau kemudian bantu resik-resik itu. Tapi kalau megang anak itu memang ada suami-suami itu yang agak takut ya, jangankan anak yang masih bayi, yang agak besar gandeng aja, bayangannya itu gandeng tangan mungil itu terus takut keceklek gitu loh, tangannya jadi patah itu, padahal ya enggak serapuh itu sebenarnya anak-anak kita. Tapi ada bapak-bapak yang saking hati-hatinya menjaga anak itu enggak berani megang anak. Kalau misalkan ketidakmampuan suami, kekurangan tadi itu dalam hal yang bukan prinsip, maka bersabar, memaafkan suami, menutupi kekurangannya, sembari bersama untuk meningkatkan kualitas diri sebagai orang tua sama-sama, itu lebih layak dilakukan. Kalau orang lain itu bersalah, dia berhak mendapatkan maaf kita, lebih-lebih lagi suami kita. Kalau orang lain itu berhak atas perlakuan baik kita, akhlak baik kita, lebih-lebih suami kita. Lalu yang kedua, kalau misalkan kekurangan suami tersebut ternyata satu paket, itu ya memang karena pemahamannya itu nggak ada, dia itu suka maksiat yang besar, ya, zina, khomer, sampai kemudian juga mukul-mukuli, melakukan KDRT di rumah begitu ya.
Tapi kemudian sang istri masih merasa insya Allah bisa tobat, gitu. Ada kesempatan tobat. Dia masih eman, masih cinta pada suaminya, merasa masih sanggup untuk bersabar mendakwahinya. Kalau memang dia mau memilih itu, silahkan. Tapi kalau kemudian yang ketiga itu merasa tidak sanggup lagi, sudah mencoba, membayangkan taat kepada suami yang tidak sholat itu kayaknya berat. Padahal kalau dia tidak taat pada perintahnya yang mubah, diminta bikinkan kopi. Kalau dia tidak taat, nggak sholat, ngomong bikin kopi misalnya begitu ya. Maka jadi keharaman bagi dia. Misalkan kemudian malah situasi itu malah membuat mereka menjadi lebih tidak bisa melaksanakan syariah atau ketaatan pada syariah, maka kemudian berusaha untuk memilih mengakhirinya dengan melakukan perceraian, mengajukan gugatan cerai, dipersilahkan. Yang keempat. Kalau yang ketiga ini itu gandengannya nomor 2 tadi. Sembari melakukan tetap bersama tadi ya harus terus, berarti harus bersabar dalam melakukan pelayanan, harus terus nggak putus asa ketika berdakwah, menutupi aib di hadapan anak dan seterusnya. Itu. Lalu yang berikutnya, nah ini terakhir ya, gambaran pemeliharaan pengasuhan yatim atau anak secara umum dalam Islam. Jadi Islam itu menjamin kebutuhan anak. Anak itu punya hak-hak yang ditetapkan oleh Islam. Ada hak hidup, ada hak nafkah, ada hak mendapatkan perlindungan keamanan, ada hak pengasuhan, ada hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tetapi ini semua itu tidak kemudian dibebankan pada orang tua atau keluarga saja. Ada 3 pihak yang punya kewajiban melakukannya. Yang pertama keluarga. Memang di situ ada bapak. Ada bapak yang wajib bekerja, mencari nafkah. Ada kepala keluarga. Tetapi kepala keluarga pun itu untuk bisa melaksanakan tugas yang mencari nafkah itu membutuhkan lapangan pekerjaan, membutuhkan skill, membutuhkan suasana bisnis yang memang jujur, yang tidak ada dominasi, tidak ada monopoli ya, yang memungkinkan orang itu semuanya berusaha dan mendapatkan hasil usahanya dengan fair gitu. Itu adalah mempengaruhi juga kecukupan seorang bapak itu kemudian bisa memenuhi hak-hak anak. Kalau kemudian nggak cukup terus karena pajaknya tinggi, karena kemudian pendidikan semakin mahal, kesehatan juga tidak dijamin, kerja berapapun tuh nggak ngatasi, sampai akhirnya dia itu keliling terus gitu ya, sampai akhirnya fatherless tadi. Maka itu sebenarnya tidak bisa kemudian semata-mata kita selesaikan dengan persoalan bapak harus bisa lebih serius lagi kerjanya, harus lebih rajin lagi. Ya semakin fatherless kalau seperti itu. Jadi ada keluarga, ada lingkungan, sehingga kalau misalnya ada anak itu kehilangan figur bapaknya, dia nggak punya ayah, dia anak yatim, anak tetangga main ke kita, lalu kemudian dia itu karena ketidaktahuannya, keterbatasan pendidikan yang dia dapatkan, dia misu-misu begitu atau apa begitu ya. Di situ ada tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, lingkungan terdekat dia untuk kemudian juga melakukan penjagaan terhadap anak itu dari kerusakan. Oh kita lihat gadget, dia pas lihat gadget sama teman-temannya kok lihat yang nggak betul, kita melakukan pelindungan kepada dia juga. Dia kok kelihatan anak-anak remaja nongkrong di mana di ujung RT, main gitar sambil minum khamr gitu. Kita sampaikan itu kepada RTK, kepada orang tuanya, kepada lingkungan sekitar untuk kemudian membantu anak-anak ini tadi itu kemudian terlindungi supaya tidak terjadi kejahatan atau kemaksiatan seperti itu. Itu penjagaannya. Ada tanggung jawab lingkungan ke masyarakat. Dan yang ketiga ada negara sebagai periaya, sebagai pengelola urusan masyarakat. Dia adalah ro'in, pemelihara urusan masyarakat, dan dia adalah junnah, dia itu seperti perisai yang melindungi masyarakat termasuk anak-anak dari kerusakan. Kalau ada predator seksual anak, orang-orang yang suka sodomi, pakai kedok sebagai ustadz atau sebagai dukun atau sebagai apapun itu, maka negara harus turun tangan di situ. Kalau kemudian ada banyak keluarga-keluarga itu kehilangan pekerjaan, susah mencari lapangan pekerjaan, dia di situ harus hadir. Ya, termasuk di antaranya kemudian kita banyak sekali mendapati anjuran-anjuran, tuntunan-tuntunan yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan menyayangi anak yatim, memelihara anak yatim itu seperti kita itu seperti ini dengan Rasul ya, dekat di surganya. Ketika kemudian kita ingin agar hati kita itu tidak keras gitu ya, di antara yang bisa kita lakukan itu adalah sayangi anak yatim, usap kepalanya, beri dia makanan-makanan,
maka akan lembut hatimu, maka akan terpenuhi hajatmu. Maka ini di antara hikmahnya gitu ya. Nah, tetapi harus diingat bahwa meskipun masyarakat itu diajari untuk menyantuni anak-anak yatim itu, tetapi yang punya kemampuan sumber daya tak terbatas menggerakkan, memiliki kekayaan ekonomi ya, yang bisa mengeksplorasi kekayaan ada di bumi, yang ada di hutan, yang ada di laut, dan digunakan sebesar untuk kemakmuran rakyat itu negara. Negara yang punya kemampuan untuk melakukan pemenuhan hak-hak secara holistik karena dia yang akan memiliki tangan untuk melakukan pengaturan di sistem ekonominya, memenuhi hak pendidikan yang baik itu karena dia yang bisa mengatur sistem pendidikannya seperti apa, mau dibikin mahal, mau dijadikan bisnis atau kemudian dijadikan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Sistem kesehatannya juga begitu, pengaturan media massa, melindungi anak-anak dari ide-ide yang merusak, sekulerisme, hedonisme, sistem kontrol sosial ya. Apakah kemudian akan membuat masyarakat menjadi masyarakat yang warnanya itu cuek, acuh tak acuh, egois, saling sikut menyikut, itu negara punya kesempatan melakukan itu. Termasuk adalah apakah dia akan bisa mengakhiri petualangan para penjahat dengan penjatuhan sanksi yang tegas ya. Kalau memang melakukan sodomi, bukan malah dielu-elukan ketika keluar dari penjara begitu ya. Jadi harusnya kemudian dihukum dan hukuman yang akan membuat jera orang-orang lain, pelakunya dan juga orang-orang lain tercegah untuk melakukannya. Jadi seperti itu. Dan ini contohnya. Contoh bagaimana jaminan pemenuhan kebutuhan anak itu pada masa sejarah Islam. Saya ambil cuplikannya kisah ketika Khalifah Umar bin Khattab. Satu saat ada rombongan pedagang singgah di musola dekat rumahnya Khalifah Umar. Kala itu ada kewajiban bagi negara untuk menjamin keamanan siapapun yang ada di lingkungan Amirul Mukminin. Maka Abdurrahman berkata, wahai Khalifah Umar, kita harus menjaganya malam ini. Sambil merapikan pakaian, yang Umar menjawab, aku sendiri yang akan menjaga mereka. Umar sendiri yang akan menjaga mereka. Ketika kemudian tamu-tamu ini tadi, rombongan ini tadi itu sholat gitu ya. Mereka kan berjaga, Umar ini berjaga, dibantu oleh Abdurrahman. Terdengar tangis suara bayi. Ketika salam, lalu Khalifah mendekat pada ibunya, takwalah kamu kepada Allah, wahai ibu, anakmu itu urusan gitu ya. Lalu sholat lagi. Di rakaat kedua bayi itu nangis lagi. Lalu Umar menasehati kembali agar sang ibu itu ngurus anaknya tadi supaya tidak nangis terus, ganggu sholat gitu. Lalu ternyata si ibu ini menjawab, wahai Khalifah, sesungguhnya aku tuh sedang berusaha memang menyapi dia, enggak saya kasih ASI. Dan kemudian selama dia nangis tuh masih berusaha saya palingkan perhatiannya supaya dia nggak nyusu, tapi memang masih nangis. Tapi dia tetap ingin nyusu terus. Ya, lalu kan ibunya tadi bilang begitu. Akhirnya masih nangis terus bayi itu. Lalu kemudian Umar bertanya, berapa usia bayimu? Baru beberapa bulan. Loh, kenapa sebelum itu Khalifah bertanya, kok kamu sapi? Gitu. Berapa? Kenapa engkau menyapihnya? Perempuan itu menjawab, itu gara-gara kamu, wahai Khalifah. Engkau hanya memberi jatah pada anak-anak yang sudah disapi. Jadi pada waktu itu kebijakannya Umar itu setiap anak yang sudah disapi itu akan mendapatkan jaminan dari negara begini sebesar ini begitu. Jadi ibu ini itu kemudian berusaha membuat anak itu disapi supaya dia mendapatkan jaminan dari sesuai dengan kebijakannya Khalifah Umar. Lalu Khalifah Umar bertanya, berapa usia bayimu? Baru beberapa bulan. Lalu Umar di situ tuh shock begitu ya. Dia menyesali kebijakan yang selama ini dia kira itu sudah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Karena ada yang luput ternyata dari beliau ketika menyatakan begitu. Di sapi itu kan setelah 2 tahun itu kan begitu lepas dari ibunya sudah langsung 2 tahun dengan mendapatkan jaminan begitu maksudnya. Kalau masih belum disapi kan masih makanan itu dijamin dari gizi ibunya dan keluarganya kan sudah mendapatkan pengaturan dan penjaminan melalui mekanisme yang ada. Beliau mengira itu sudah kebijakan yang bagus. Gitu. Ternyata masih ada situasi yang ternyata ibu itu akhirnya karena keinginannya untuk mendapatkan jaminan itu anak itu disapi gitu. Maka kemudian Khalifah Umar menyadari kesalahannya. Beliau menatap ibu dan bayi itu mengatakan, engkau menyapi bayimu terlalu cepat. Maka jangan terlalu cepat menyapi anak-anak kalian karena mulai detik ini kami akan memberikan jatah dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh bayi keluarga muslim. Sejak bayi kemudian diambil kebijakan untuk dijamin. Jadi sejak hari itu dirubah kebijakannya. Ini luar biasa seperti ini tuh namanya
sistem Islam, penguasa seperti ini. Jadi itu Ibu, mohon maaf ternyata waktunya habis untuk saya presentasi. Afwan minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali Islam dalam menyelesaikan persoalan ya, termasuk dalam persoalan fatherless. Dan ini sudah ada 2 pertanyaan Dok yang menanti untuk dijawab dari Ibu. Wah ini macet ini. Dari Ibu Komaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, mana yang lebih memprihatinkan? Mana yang lebih memprihatinkan, fatherless apa motherless, Ustazah? Karena saat ini juga ada fenomena di mana suami belum mendapatkan pekerjaan. Justru istrinya yang mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sehingga sehari-hari anak diasuh oleh bapaknya dan kurang dekat dengan ibunya. Apakah ini menjadi bahaya, Ustazah, untuk perkembangan anak ke depannya? Silakan, Ustazah. Ya, father and mother itu ya dua-duanya ya dibutuhkan anak, normalnya ya begitu. Situasinya itu normalnya, idealnya itu memang ya bapak dan ibu dua-duanya hadir, baik fisik maupun kemudian hal-hal yang menjadi kewajiban mereka selama membersamai anak di luar fisik, jadi perhatian, kasih sayang, di situ kehangatan, kedekatan, guyon-guyon, teladan, ilmu dan seterusnya, itu idealnya dari dua-duanya. Mana yang lebih baik? Ya tidak baik dua-duanya. Sesuatu yang tidak baik itu nggak usah pakai dibahas prioritasnya. Jadi kalau kita itu bicara meletakkan prioritas itu kalau sudah dalam keadaan dua-duanya itu sama-sama baiknya, sama-sama bolehnya. Kalau satunya itu bukan kebaikan, itu tidak dikenal yang namanya ikhlas, tidak dikenal mana yang lebih utama, tidak ada. Kalau salah itu nggak ada begitu itu. Jadi misalkan orang nggak ada dikenal misalkan mencuri tapi ikhlas, nggak ada, nggak ada. Saya itu ada keluarga itu para ibu itu sampai berzina itu kan ikhlas untuk menghidupi menghidupi suami dan anak-anaknya, itu nggak dikenal ikhlas di situ. Nah itu maksiat. Jadi harusnya sudah ditinggalkan, nggak usah dibahas di situ dia ikhlas atau terpaksa, bukan bahasannya gitu. Jadi kalau dalam hal ini sebenarnya yang diinginkan itu ya kehadiran bapak dan ibu kalau memang ada, baik secara fisik maupun hal-hal yang lain non fisik yang menjadi kewajiban mereka untuk mereka berikan kepada anak, mereka penuhi anak. Tapi kalau kemudian keadaan itu memang ini keadaan yang memang kemudian memaksa mereka ada pada keadaan ketidakidealan tadi, berarti kan bukan menyengaja melakukan maksiat, berarti kan kita bicaranya seoptimal mungkin itu taat. Yang diperintahkan kepada kita itu adalah taat sebenarnya, hanya taat saja pokoknya kita itu. Hasilnya itu apa? Yang penting kamu taat. Taatmu itu dengan cara bagaimana? Seoptimal mungkin yang kita mampu. Maka kemudian kita mencari tahu kan, apa saja sih yang harus kemudian kita penuhi, kewajiban-kewajiban harus kita penuhi. Cara kemudian menyusun skala prioritasnya dalam pandangan syariat itu seperti apa? Kalau anak itu umurnya itu masih bayi merah gitu ya. Memang justru pada saat itu kalau bagi seorang ibu antara dia memilih aktivitas membantu nafkah keluarga dengan dia hadir di situ untuk ngeramut anaknya gitu. Itu sebenarnya tentu lebih utama hukumnya dia hadir membersamai anaknya yang bayi tadi, karena bapak tidak bisa, tidak mampu melakukan itu. Justru berarti di situ nyusun skenario-nya adalah berusaha untuk taat tadi, karena saya itu lebih dibutuhkan untuk ada di sini dan lebih utama saya ada di sini, maka bapak harus lebih giat lagi usaha ikhtiarnya. Sembari di situ berarti saya harus lebih sabar lagi, mungkin apa yang perlu diketatkan pengeluaran di situ disabari begitu ya. Jadi berpikirnya adalah bagaimana ke arah taat pokoknya begitu. Ke arah taat, lalu dan keterbatasan-keterbatasan yang ada saling longgarkanlah satu sama lain, dengan suami dan istri itu saling melonggarkan, saling memudahkan, saling menutupi kekurangan begitu ya. Masih ada banyak hal yang bisa saling menguatkan di situ. Makan mungkin kelihatannya makan itu enggak dari gaji suaminya. Tapi ketika kemudian
selama suaminya tadi itu tidak bekerja yang membawa uang gitu ya, ternyata mereka juga tidak pernah kelaparan karena bisa jadi ada saja makanan yang datang ke rumah, yang Allah hadirkan datang ke rumah. Yang itu bisa jadi sebenarnya bagian dari rizki yang Allah turunkan sampaikan kepada kita. Itu juga karena mungkin karena kesolehan suaminya yang dia ini nggak kerja, belum ketemu kerjanya. Tapi karena ada orang-orang yang pernah terbantu kemudian mengirimkan makanan atau apa, itu sebenarnya kadang-kadang para istri tidak bisa melihat bahwa seolah-olah itu tidak ada hubungannya sama suaminya. Sehingga kemudian dia nafikan, sehingga kemudian dia merasa sama sekali tercukupinya saya selama itu tuh benar-benar itu nggak ada hubungannya dengan suaminya, sehingga suaminya itu layak dibuang kayak begitu. Nah itu yang seperti ini tuh jangan berpikir dengan cara kalau suami itu tidak melakukan maksiat ya, dia masih akhlaknya baik kepada ibu, tapi kekurangan pada itu tadi belum menemukan jalan yang menuju ke rezeki itu. Yang dituntut dari kita adalah bersabar dan saling memudahkan, saling menguatkan. Beliau itu lebih berhak untuk mendapatkan kesempatan itu. Gitu. Jadi kalau antara fatherless sama motherless kalau bisa ya dua-duanya hadir. Kalau kemudian terpaksa situasinya itu ternyata suami itu belum dapat pekerjaan, istri dapat pekerjaan duluan, maka di situ kan harus berusaha menghadirkan, menutupi kebutuhan anak atas kehadiran seorang ibu tadi. Sama dengan kayak tadi loh, kayak kita membahas fatherless ya, bapaknya nggak ada kan ibunya kan akhirnya berusaha mengcovernya dengan menghadirkan profil bapaknya itu dengan cara yang bagaimana gitu kan ya, bapaknya sudah meninggal dihadirkan, ketika dia lihatkan videonya, dia sampaikan foto-foto bapaknya, dia gambarkan dengan profil yang bagus, itu sebenarnya bagian dari menutupi fatherless kan gitu, mengcovering. Motherless juga begitu ya, motherless lihat-lihat dulu, kalau semata-mata adalah sentuhan seorang wanita, nanti anaknya itu umur berapa? Kalau ASI kan nggak bisa, kan ASI ya memang harus orang perempuan, nggak bisa bapak gitu kan. Kalau kesabaran, ketilan, kelemah lembutan mungkin bisa di-cover oleh beliau. Tapi kalau kemudian anak itu masih usia hadonah, itu akhirnya bagaimanapun di situ ada kemudian penjelasan dalam Islam. Kalau kemudian membutuhkan pengasuhan seorang ibu, ibunya nggak ada, maka jalur keibuan itu berjalan. Nenek atau kemudian cucu ke bawah. Nah, kalau tidak ada kemudian saudara perempuan yang dalam satu keluarga itu tadi. Kalau enggak kemudian bule atau tante atau bude. Kan begitu. Jadi ada mekanismenya. Kalau kemudian anak itu sudah posisi bukan lagi hadonah ya, dia sudah memais, dia sudah mandiri pelayanan dirinya. Nah, motherless-nya ini bagaimana? Semata-mata ibunya tadi kok lebih banyak jarang membacakan cerita untuk anaknya ya, bapak kan bisa mengcover itu. Pengen merasakan masakan rumahan, bapak juga bisa itu kan gitu kan, seperti itu. Ya, jadi saling menguatkan, saling menutupi kekurangan, gitu Bu. Baik. Demikian Ibu Komaria, semoga terjawab apa yang ditanyakan. Satu lagi Dok, ini dari Umu Aulia. Izin bertanya Ustazah, kita sadari dan akui bahwa di zaman kapitalis ini tidak hanya menuntut ayah saja yang bekerja, tapi juga ibu. Saat ini banyak fenomena ibu bekerja yang waktu siangnya dihabiskan di kayaknya sama ya? Sama kayaknya mungkin ya. Khawatir tadi ya. Ya. Itu nanti penjelasannya kembali kepada bagaimana penjelasan para ibu terkait dengan peran posisi ibu dalam Islam, apa tugas utama mereka, bagaimana hukum bekerja dalam Islam bagi seorang perempuan, apa rambu-rambunya, kemudian kaitannya juga dengan bagaimana dia kemudian meningkatkan skill apapun itu yang dia butuhkan untuk mengharmoniskan keluarganya. Jadi mungkin masak itu yang sebelumnya dia kurang terampil itu akhirnya butuh waktu lama 1 jam baru bisa selesai satu masakan. Ini mungkin dia 10 menit itu sudah langsung bisa selesai, sak kuahnya, sak gorengannya, begitu ya. Itu gimana caranya, urutannya itu kemudian membutuhkan sebuah upaya untuk
ini melatih dan mengupgrade kualitas diri terus begitu. Nanti silakan dibuka kajian Muslimah Tangguh episode-episode sebelumnya tentang saling menguatkan ya, saling menguatkan menghadapi badai. Atau gimana ya judulnya ya? Kuatkan bahteranya, hadapi badainya. Itu ketika itu bahasan tentang ketika kita rumah tangga itu menghadapi badai, tsunami, pandemi ataupun yang lain, apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan. Bisa jadi di situ memang ada situasi yang tidak ideal begitu ya. Ada situasi tidak ideal, tapi ketidakidealan tadi itu kan ketika disikapi dengan positif akan bisa dihadapi, diselesaikan bersama dan lebih ringan. Bayangkan dengan kalau kemudian berpikirnya ya wes yang ngono buyar gitu ya. Saya sudah merasa menjadi orang yang lebih ternyata lebih beruang, lebih mandiri, lebih memenuhi kebutuhan, malah jadi beban saja suami itu. Kemudian akhirnya ditinggalkan, misalnya begitu. Maka yang terjadi adalah sebenarnya ada banyak hal-hal yang kita tidak tahu di masa depan itu. Dengan cara kita milih saya terjun sajalah dari kapal ini, sudah bolong-bolong nggak usah ditanggung. Padahal ternyata bisa jadi ombak yang kita hadapi itu jauh lebih besar daripada kemampuan yang kita punya. Ya, ternyata ketika misalkan contoh realnya itu misalnya gini. Ketika seorang istri kemudian sudah bercerai dari suaminya, ada pertanyaan yang disampaikan ke Buya Yahya, saya pernah mendengar di salah satu video beliau. Ketika sudah cerai itu sangat mudah sekali, godaan sangat besar untuk mulai menjatuhkan dia jatuh pada zina. Padahal ketika dia menikah, kebutuhan akan seksual itu tuh bahkan dia malah nggak kepingin begitu loh melakukannya dengan suaminya. Jadi begitu kemudian dia di luar pernikahan itu ternyata malah hampir jatuh pada perzinahan. Padahal ketika kemudian dia dalam pernikahan, sebenarnya dia bisa ada kesempatan untuk memenuhi kebutuhan itu tadi. Kan begitu kan ya? Misalkan contohnya. Itu yang kemudian kadang-kadang tidak terbayangkan oleh orang yang berpikir, ya sudah biar dewe. Ternyata, oh iya ya minimal kemarin itu meskipun nggak iso ngajari anak yang ngaji bapak itu, tapi dia masih bisa jaga anaknya supaya enggak bahaya kesetrum ini, kecemplung sungai, ke sumur atau apa, bisa ngajari sepedaan, masih bisa ngajak main sepak bola, itu luput dari yang disyukuri begitu. Nah, tadi ada pertanyaan di sini, bagaimana dengan tanggung jawab sebagai madrasatul ula? Ya makanya kalau kemudian itu tidak madrasah ula itu, bicara madrasah ula itu ada pada usia dini. Kalau ibu itu tadi anaknya itu sudah usianya itu sudah mumayyiz ya, sudah usia sekolah, sudah di luar hadonah, bahkan misalkan anak itu sudah besar gitu ya, mau kemudian dia berkiprah lebih besar ke masyarakat, ke umat, di rumah juga anaknya nggak di rumah gitu, juga sekolahnya di luar kota, kuliah di mana, itu bukan bicara madrasah ula begitu. Jadi bicara prioritas amal yang kemudian mau mempertemukan atau mempertemukan dalam arti mempertarungkan ya antara kerja ataukah menjadi ibu, itu juga harus bicara itu terjadi pada saat kapan periodisasinya itu. Maka di situ nanti akan ada penjelasan tentang skala prioritasnya. Tadi kan sudah saya kasih contoh. Kalau itu pada usia dini, sebenarnya itu ya memang ibu itu harusnya di rumah. Makanya kenapa kok dia itu tidak diberi kewajiban mencari nafkah. Bayangkan, karena kehamilan, kelahiran, pemberian ASI, ya, rodoah, itu tidak bisa digantikan oleh suaminya. Nggak bisa giliran gitu. Sehingga dia itu wajib dipenuhi gitu. Maka kewajiban diberikan kepada sang suaminya. Nah, yang menjadi evaluasi itu kan jangan-jangan para istri ini itu memang jangan-jangan kita kurang sabar dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Suami itu ada kewajiban memberi nafkah, tetapi tidak ada ukuran besaran nafkahnya. Yang menjadi kewajibannya itu adalah sesuai dengan kemampuannya, apa yang menjadi pakaiannya, dia juga memberi pakaian yang sama kepada istrinya, apa yang menjadi makanannya, dia juga memberikan makanan yang sama untuk istri dan anaknya. Di mana dia tinggal, itu juga yang kemudian dia berikan pada anak dan istrinya. Kalau itu ternyata kategorinya berarti miskin, ya berarti itu termasuk ujian. Kalau ujian bagaimana? Terserah tadi itu milih menghadapi ujian itu bersabar, atau kemudian merasa itu hak yang saya bisa dapatkan dengan cara lain dan berpisah dengan suaminya. Kembali kepada penjelasannya tadi, apakah memang layak sang suami ini itu lebih layak tidak diberikan kesempatan untuk disabari, ataukah lebih layak untuk kemudian ditinggalkan.
Coba dipikirkan lagi, jangan kemudian menjadi para istri yang apa namanya, egois kah atau kurang rasa syukur, yang sebenarnya ternyata sebelumnya itu ketika suami itu tidak dalam keadaan pandemi ini, sebenarnya selama ini beliau memenuhi kebutuhan kita begitu ya. Cuman sekarang ini sedang diuji. Lah, sedang diuji ini kan beliau butuh juga dikuatkan dan dibantu. Apakah kemudian sesuatu kesempatan itu layak kita berikan ataukah tidak? Di situ para istri seharusnya bisa bersikap dengan tepat. Ya, jadi kalau misalkan itu kaitannya dengan apa namanya, pengasuhan, persusuan, penjagaan kehamilan, kelahiran, rodho'ah, hadonah, yang itu nggak bisa dialihkan kepada para suami, para bapak, para ibu dibutuhkan ada di situ. Berpikirlah berupaya untuk menyempurnakannya dengan berusaha tadi yang saya terangkan tadi. Yang bisa di-cover oleh bapak akan diambil alih oleh bapak, begitu loh. Tapi kalau bapak itu kemudian mengambil alih untuk apa namanya, membantu kita ya kerjaan rumah ya diambil, ya jaga anak yang besar juga diambil, itu kemudian mengurangi kesempatan untuk bekerja, kita juga harus paham berarti peluang dia untuk kemudian apa namanya, mencari nafkah berarti berkurang, berarti kan dibutuhkan sabar yang harus ditambah, selama situasi memang masih sulit begini, begitu. Silakan Bu Aini kalau ada feedback mungkin, atau saya menangkap pertanyaan atau bagaimana begitu ya. Silakan. Mudah-mudahan Umu Alia dan juga Bu Komaria bisa apa namanya, memahami ya pertanyaan yang dilontarkan, dan kalaupun mungkin belum merasa terjawab, bisa dilanjutkan di apa namanya, grup Konita 1 atau Konita 2 begitu ya. Ada hari Kamis untuk forum tanya jawab apabila ibu-ibu masih punya pertanyaan. Cuman yang pasti hari ini sangat luar biasa sekali Islam memberikan solusi. Fatherless atau motherless, dua-duanya tentu bukan sesuatu yang mengenakan. Tetapi apabila memang itu terjadi karena mungkin pada masa pandemi ini ya, maka Islam insya Allah memiliki solusi bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cemerlang untuk peradaban. Sudah maghrib, Dok. Nah, alhamdulillah ibu-ibu semua kita sudah tuntaskan hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk subscription di acara kita di Jumat terakhir pada tiap bulannya, dan tetap berada di grup Konita 1 ataupun Konita 2. Saya ucapkan terima kasih yang utama kepada dokter sudah sharing ilmunya pada sore hari ini, dan ibu-ibu yang sudah sempat hadir di pelataran Zoom kita pada sore hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Saya Aini Syarif, mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.